Selamat datang kembali di Kembang Sarjana Film. Tempat kalian bisa menyelami alur cerita film-film epik dan terbaru dengan penjelasan lengkap dan seru. Di video kali ini, kita akan membahas sebuah film horor thriller berjudul Frankenstein 2025. Kisah tentang seorang ilmuwan ambisius yang menciptakan makhluk hidup dari potongan jasad manusia dengan konsekuensi yang mengerikan. Film ini mengikuti perjalanan Victor, seorang dokter bedah jenius, serta hubungannya dengan The Creator, makhluk ciptaannya, yang menuntut eksistensi, keadilan, dan pemahaman tentang kemanusiaan. Namun semuanya berubah ketika ambisi Victor dan dendam The Creator memunculkan konflik besar yang mengancam nyawa banyak orang. Jadi, siapin cemilan, duduk yang santai, dan mari kita mulai kisah penuh ambisi, moralitas, dan drama gelap dalam film yang satu ini. Give me your leg! Give it to me, beast! Film dibuka dengan suasana hangat padang es di Fathermost North tahun 1857. Di sana tampak Kapten Anderson memimpin kapal ekspedisi menuju Kutub Utara, berdiri di gelada kapal yang kini terjebak di hamparan es tebal Antartika. Salah satu awak kapal, Larson, mendatangi Kapten Anderson dan melaporkan bahwa para kru tidak lagi mampu melanjutkan perjalanan karena kelaparan dan suhu yang menusuk. Meski demikian, sang kapten tetap bersikeras untuk meneruskan ekspedisi tersebut. Saat malam tiba, Larson kembali melapor setelah mendengar suara ledakan dari arah tak jauh dari posisi mereka. Tanpa ragu, Kapten Anderson bersama beberapa awak kapal segera menuju sumber suara itu dan menemukan seorang pria terluka parah bernama Victor Frankenstein. Pria itu kehilangan banyak darah, dan salah satu kakinya digantikan oleh kaki palsu. Karena Kapten Anderson dikenal berjiwa baik, Victor langsung dibawa ke kapal untuk dirawat. Namun tak lama setelah itu, muncul sesosok makhluk raksasa yang ternyata sedang memburu Victor. Kapten Anderson dan para kru berusaha menembaknya, tetapi peluru mereka sama sekali tidak mempan menembus tubuh makhluk tersebut. Makhluk itu menunjukkan kemampuan regenerasi yang luar biasa, meski berkali-kali tertembak. Ia tetap bangkit, hidup, dan bahkan mampu menaiki kapal untuk menghabisi beberapa awak yang tak sempat melarikan diri. Beruntung, Larson berhasil melepaskan tembakan shotgun yang menghantam makhluk itu dan membuatnya terjatuh dari kapal. Namun tak lama kemudian, mereka menyadari bahwa makhluk tersebut sama sekali tidak bisa mati. Saat makhluk itu berusaha membalikkan kapal dengan kekuatannya, Anderson menembak permukaan es di bawahnya hingga pecah. Retakan besar pun muncul, membuat makhluk tersebut jatuh dan tenggelam ke dalam lautan beku. Setelah keadaan perlahan tenang dan Victor kembali sadar, ia akhirnya menceritakan semuanya. Victor mengaku bahwa dialah yang menciptakan makhluk itu, yang ia beri nama The Creator. Makhluk mengerikan tersebut adalah hasil eksperimennya sendiri. Ia menyesal dan ingin menebus kesalahan dengan mengorbankan dirinya. Dari sinilah Victor mulai mengisahkan masa lalunya agar hidupnya tetap dikenang. Adegan berpindah ke Victor kecil yang tumbuh sebagai anak sulung. Ayahnya adalah seorang dokter bedah terkenal, yang menikahi ibunya yang berasal dari keluarga bangsawan. Watak ayahnya keras dan ambisius. Ia ingin menjadikan Victor penerus profesinya. Ia sering menggunakan kekerasan dalam mendidik Victor, sehingga hubungan keduanya renggang. Apalagi sang ayah jarang berada di rumah, membuat ibunya menjadi satu-satunya tempat Victor mencari kasih sayang. Pada suatu pagi, saat Victor dan ibunya sedang bersantai, tiba-tiba ibunya mengalami kontraksi. Ayah Victor pun bergegas menangani persalinan istrinya. Namun, begitu anak kedua lahir, sang ibu akhirnya meninggal dunia. Bayi itu diberi nama William. Kematian sang ibu tentu menjadi pukulan berat bagi Victor. Singkat cerita,
Setelah William pindah ke desa, Victor mendapati bahwa ayahnya lebih sayang kepada William dengan memberinya sebuah dokar. Suatu hari, Victor dengan berani menyalahkan ayahnya. Ia menghina ayahnya sebagai seorang dokter terkenal yang justru gagal menyelamatkan istrinya sendiri. Sejak saat itulah, Victor bertekad menaklukkan kematian dan menjadi dokter bedah yang jauh lebih hebat daripada ayahnya, dengan motivasi dari dewa kegelapan melalui mimpinya. Saat dewasa, Victor berada di kapal dan bercerita tentang masa lalunya. Tiba-tiba, monster ciptaannya bangkit dari gumpalan es dan bersiap menyerang kapal kembali. Sementara itu, Victor melanjutkan kisahnya. Waktu terus berlalu. Setelah sang ayah meninggal, perkebunan ibunya terbakar dan semua propertinya habis, sehingga Victor dan William hidup terpisah. William ikut keluarga di Wina, sedangkan Victor melanjutkan studi di Edinburgh. Bertahun-tahun kemudian, Victor dewasa berhasil menjadi ahli bedah jenius. Ia mempresentasikan hasil eksperimennya di depan para profesor dan tamu kehormatan di Royal College of Surgeons of Edinburgh. Ia menunjukkan bagaimana potongan tubuh mayat dapat digerakkan kembali dengan menghubungkan saraf, otot, dan ligamen. Eksperimen itu tentu mengejutkan semua orang. Namun sebagian profesor menganggapnya tidak bermoral dan menistakan Tuhan. Di saat itu juga, di antara mereka ada seorang pria nyentrik yang sangat tertarik dengan temuan Victor. Dalam perjalanan pulang usai presentasi, Victor didatangi pria nyentrik bernama Hendrik Herlander. Herlander membawa sepucuk surat dari adik Victor, William, yang menulis bahwa ia segera akan menemui Victor untuk memperkenalkan tunangannya, Elizabeth, yang ternyata ponakan Herlander sendiri. Herlander, kagum pada eksperimen Victor, kemudian mengundangnya datang ke kediamannya keesokan hari. Ia berjanji mempertemukan Victor dengan William dan Elizabeth, sekaligus memperlihatkan sesuatu yang sangat menakjubkan. Keesokan harinya, Victor menepati undangan itu. Di rumah besar milik Herlander, Victor melihat sang tuan rumah yang ternyata memiliki hobi fotografi. Namun, kejutan sesungguhnya muncul ketika Herlander memperlihatkan temuannya. Sebuah model anatomi tubuh hasil penelitian para dokter muslim di masa lampau yang menggambarkan sistem getah bening manusia. Menurutnya, sistem ini menyimpan rahasia regenerasi dan kehidupan abadi. Ia yakin, dengan kecerdasan Victor, mereka dapat menciptakan sesuatu yang luar biasa. Herlander bahkan menawarkan diri menjadi pendana utama penelitian Victor. Meskipun begitu, Victor belum langsung menerima tawaran itu dan berkata akan mempertimbangkannya terlebih dahulu. Tak lama berselang, Victor akhirnya bertemu dengan adiknya, William, dan tunangannya, Elizabeth. Saat jamuan makan berlangsung, Victor sempat menguraikan teorinya mengenai regenerasi manusia. Namun, ide itu segera mendapat penolakan dari Elizabeth, yang menilainya bertentangan dengan kehendak Tuhan. Perdebatan singkat pun meletus di antara keduanya, sementara William dan Herlander hanya bisa memperhatikan dari sisi meja. Meski begitu, pertemuan itu justru menimbulkan perasaan aneh dalam diri Victor terhadap Elizabeth. Saat Victor asyik menceritakan kisahnya di atas kapal yang terperangkap es, kepanikan mulai muncul di kalangan awak ketika monster yang sempat menyerang mereka sebelumnya muncul kembali. Para awak mendesak kapten agar membebaskan Victor, namun Kapten Anderson menenangkan mereka dan menegaskan bahwa ia akan menjaga Victor, karena sang ilmuwan telah menjadi aset penting bagi kerajaan Inggris. Victor pun kembali melanjutkan ceritanya. 2 minggu kemudian, Victor, William, dan Herlander melakukan survei terhadap sebuah menara tua yang menjulang di tebing-tebing laut, yang nantinya akan dijadikan laboratorium penelitian. Bangunan itu kuat, terisolasi, dan sempurna untuk eksperimen besar. Herlander berjanji menanggung semua biaya penelitian Victor. William juga diminta membantu menyiapkan berbagai peralatan, termasuk sistem penyalur petir, dan dari situ Victor akhirnya menyetujui kerjasama dengan Herlander. Keesokan harinya, Victor mulai mencari subjek untuk eksperimennya dengan mengunjungi tempat narapidana yang akan dieksekusi. Ia mencari tubuh yang kuat dan utuh untuk keperluan penelitiannya. Saat menunggu mayat yang dipesannya,
Victor melihat Elizabeth sedang memilih buku. Rasa penasarannya membuat Victor mengikuti wanita itu hingga ke bilik doa, menyamar sebagai pendeta untuk bisa berbicara dengannya. Namun, percakapan mereka tidak berjalan lancar. Elizabeth segera menyadari bahwa orang yang ia ajak bicara bukanlah Romo, melainkan Victor. Dengan sengaja, ia menuding Victor sebagai pria manipulatif dan arogan. Meski sedikit kecewa, Victor tetap berusaha mendekatinya, hingga akhirnya berhasil mengajaknya makan malam. Di meja makan, Elizabeth menceritakan ketertarikannya pada serangga, yang menurutnya adalah makhluk paling murni di dunia. Tak lama kemudian, Victor mengajaknya berdansa untuk mencairkan suasana. Seiring berjalannya waktu, William bekerja keras menyiapkan laboratorium lengkap bagi kakaknya. Victor, dengan licik, membuat William tetap lembur di menara agar ia bisa menyelinap menghabiskan waktu berdua dengan Elizabeth. Singkat cerita, ketika semua siap, Victor memulai percobaan untuk menghidupkan manusia buatannya. Namun semua percobaan pertama gagal. Herlander pun memberi tekanan, mendesak Victor agar segera menuntaskan penelitian karena perang akan berakhir dan dana riset semakin menipis. Pada suatu malam, Elizabeth tiba-tiba hadir di ruang kerja Victor. Ia memuji pencapaian Victor, tetapi saat pria itu mengaku jatuh cinta, Elizabeth menolak karena ia telah setia pada William. Penolakan itu membuat Victor kebingungan. Ia melampiaskan emosi dengan berendam, tetapi saat memikirkan ibunya, ia sadar bahwa kehidupan bukan hanya berasal dari saraf, melainkan juga dari getah bening. Victor lalu mengalirkan listrik melalui sistem getah bening ke mayat ciptaannya. Kali ini, eksperimennya berhasil. Beberapa hari setelah perang usai, Victor bersama Herlander mulai mengumpulkan jasad prajurit yang gugur di medan pertempuran. Dari potongan-potongan tubuh beberapa mayat itu, Victor kemudian menyusun setiap bagian dengan teliti untuk membentuk manusia baru. Seluruh proses itu disaksikan Herlander yang sibuk mendokumentasikan setiap langkah Victor. Hingga akhirnya, tubuh sempurna itu terbentuk. Di malam hari, badai datang mengguncang menara. Victor segera menempatkannya di tengah menara, menunggu petir untuk mengalirkan energi kehidupan. Namun sebelum memulai, ia menemui Herlander dan menemukan fakta mengejutkan. Ternyata Herlander menderita panu dan sifilis stadium lanjut. Obsesinya pada penelitian Victor ternyata berkaitan dengan penyakit itu. Setelah terungkap, Herlander memohon agar Victor menggabungkan sebagian tubuhnya ke ciptaan itu. Victor menolak keras. Takut penyakit panu dan sifilis akan mengganggu stabilitas makhluk yang telah ia bentuk dengan sempurna. It's after, not now. Di tengah hujan badai, Victor memanjat ke puncak menara untuk memasang alat pemicu petir. Setelah turun, Herlander tetap bersikeras agar permintaannya dipenuhi karena dialah yang membiayai seluruh penelitian Victor. Namun Victor teguh pada pendiriannya hingga di tengah perdebatan, Herlander terpeleset di lantai. Kepalanya pecah, dan ia tewas seketika. Meski begitu, Victor yang terobsesi dengan ambisinya tidak berhenti. Ia terus mengeksekusi eksperimennya, dan tak lama kemudian alat itu disambar petir dahsyat. Aliran energi mistis mengalir deras ke tubuh ciptaannya, menandai kehidupan mulai muncul. Namun saat Victor memeriksa, eksperimen itu gagal karena makhluk itu tampak tak bernyawa. Dari situlah, Victor merasa telah dibohongi oleh malaikat kegelapan. Ia pun turu dan kembali bermimpi tentang malaikat kegelapan. Namun di keesokan paginya saat terbangun, Victor dibuat terkejut saat melihat makhluk ciptaannya ternyata hidup. Victor pun kirang bukan main. Meskipun tubuh itu hidup, makhluk tersebut tampak tak tahu apa-apa seperti bayi yang baru lahir. Ia meniru setiap gerak dan ucapan Victor, termasuk saat Victor menyebut namanya sendiri. Makhluk itu pun menirunya dengan berkata Victor. Setelah itu, Victor menurunkan makhluk itu ke ruang bawah tanah menara. Makhluk tersebut benar-benar polos, tak mengenal air, api,
panas, maupun dingin. Untuk keamanan, Victor akhirnya memborgolnya di sana. Namun seiring waktu, Victor mulai merasa ciptaannya tak berguna dan justru menjadi beban bagi pikirannya. Minggu demi minggu berlalu, makhluk itu tetap tidak menunjukkan tanda-tanda kecerdasan. Ia hanya bisa mengucapkan satu kata, Victor. Hal itu membuat Victor frustrasi, hingga suatu hari The Creator tiba-tiba memegang pisau cukur tanpa merasakan sakit, dan luka yang timbul langsung sembuh begitu saja. Peristiwa itu membuat Victor semakin bingung dan ketakutan. Tak lama kemudian, William dan Elizabeth datang ke menara karena tidak mendapat kabar dari Herlander. Victor menyambut mereka dengan wajah tenang, seolah tidak terjadi apa-apa. Ketika Elizabeth mendengar suara dari ruang bawah menara, ia diam-diam turun untuk memeriksa. Di sanalah ia menemukan makhluk ciptaan Victor yang terantai sendirian. Elizabeth merasa iba melihat kondisinya yang menyedihkan. Ia kemudian menemui Victor dan bertanya siapa sebenarnya makhluk itu. Akhirnya Victor memperkenalkan makhluk itu kepada William dan Elizabeth. Ia menjelaskan bahwa semua fungsi tubuh makhluk itu normal. Hanya saja ia tidak memiliki kecerdasan seperti manusia. Di malam hari, Elizabeth kembali mendekati makhluk itu yang sedang duduk menatap aliran air yang mengalir melalui terowongan menuju laut. Dengan polos, makhluk itu menyerahkan daun yang ditemukannya. Elizabeth tersenyum, lalu mengajarinya menyebut namanya. Saat Elizabeth pergi, makhluk itu tiba-tiba bisa mengucapkan namanya, Elizabeth. Victor, yang dari tadi duduk di tangga, lalu menjelaskan kepada Ellie bahwa makhluk itu memang bisa bicara, namun bukan karena kecerdasannya, melainkan hanya meniru. Meski begitu, menurut Elizabeth, justru kemurnian makhluk itu yang membuatnya terlihat lebih manusiawi dibanding manusia sendiri. Setelah Elizabeth pergi, Victor kembali merantai makhluk itu dan memaksanya patuh terhadap semua perintah yang ia berikan. Give me your leg! Give it to me, beast! Keesokan harinya, Victor akhirnya memberitahu William bahwa Herlander telah meninggal dunia. Ia memperlihatkan jasad Herlander dan menyalahkan kematian itu pada makhluk ciptaannya. Ia menyuruh William membawa Elizabeth pergi dari tempat itu tanpa memberitahu apapun tentang kejadian tersebut. William pun menuruti perintah kakaknya dan menyingkirkan Elizabeth keesokan paginya. Sementara itu, Victor yang sudah kehilangan kesabaran berencana mengakhiri semuanya. Ia hendak membakar makhluk ciptaannya beserta menara dan seluruh data penelitian. Sedangkan Elizabeth, yang sedang dalam perjalanan, tiba-tiba merasa firasat buruk seakan tahu Victor akan melakukan hal gila. Ia pun meminta William untuk berbalik. Di menara, Victor menatap makhluk itu untuk terakhir kali, memintanya mengucapkan kata selain Victor. Makhluk itu hanya diam dan kembali menyebut Victor. Saat Victor hendak menyalakan api, makhluk itu akhirnya berkata, Elizabeth. Namun kata itu tak diindahkan. Victor tetap menyalakan api dan membakar seluruh menara beserta makhluk ciptaannya. Saat api mulai menjalar ke seluruh bangunan, terdengar jeritan memilukan dari makhluk itu. Dari situ, Victor sempat menyesal dan mencoba menyelamatkannya. Namun semuanya sudah terlambat. Saat pintu dibuka, ledakan besar terjadi. Ledakan itu menghancurkan salah satu kaki Victor. Tak lama kemudian, William dan Elizabeth datang untuk menolong Victor. Kita kembali ke kapal. Mendengar kisah gila yang diceritakan Victor, sang kapten merasa kagum sekaligus menganggapnya sudah kehilangan akal. Namun Victor membalas bahwa sang kapten juga tak kalah gila, karena ekspedisi nekatnya yang tidak manusiawi terhadap para awak kapal. Tersinggung oleh ucapan itu, kapten pun berniat memeriksa kondisi para awak. Namun saat pintu dibuka, makhluk ciptaan Victor kini telah mengacak-acak seluruh kapal.
Dalam momen mengejutkan itu, makhluk itu berkata, "Penciptaku telah menceritakan kisahnya kepadamu, dan sekarang giliranku untuk bercerita." Dari sinilah kisah makhluk itu dimulai. Saat api mulai merambat di menara, ia terus memanggil nama Victor, namun tak seorang pun hadir. Dengan sisa tenaga, makhluk itu berhasil melepaskan diri dari rantai dan melompat keluar dari lubang pembuangan tepat sebelum bencana terjadi. Tubuhnya tenggelam ke dasar laut. Namun entah bagaimana, ia terdampar di tepi karang. Ia berjalan tertatih menuju hutan, lalu menemukan sisa tulang-tulang dari eksperimen gila Victor. Tak jauh dari situ, ia juga melihat jas usang milik para prajurit perang, dan tanpa pikir panjang langsung memakainya. Dalam perjalanannya, makhluk itu bertemu sekawanan rusa yang sedang memakan nasi. Ia ikut menyantapnya, namun kejadian itu tidak berlangsung lama. Tiba-tiba peluru dari para pemburu menembus tubuhnya. Ia lari ke tengah hutan dan mendapati luka tembak yang menyakitkan. The Creator kemudian menemukan sebuah rumah terpencil. Ia masuk ke gudang generator dan tertidur di antara tumpukan karung serta tikus-tikus yang berkeliaran. Di hari berikutnya, barulah ia menyadari bahwa rumah itu milik para pemburu yang sebelumnya menembaknya. Dari balik celah, ia mengintip kehidupan mereka. Di keluarga itu ada seorang kakek penyayang yang begitu hangat terhadap cucunya yang ceria. Hari demi hari, ia mengamati kebersamaan mereka dari kejauhan. Ia bahkan belajar berbicara dengan meniru setiap kata yang diajarkan kakek itu kepada cucunya. Dalam diam, makhluk itu ingin menjadi bagian dari keluarga kecil itu. Sejak saat itu, ia mulai membantu mereka secara diam-diam, misalnya mengumpulkan kayu bakar dalam jumlah banyak. Keluarga itu mengira kayu-kayu ini adalah hadiah dari arwah hutan. Maka, sejak saat itulah, makhluk itu menjadi pelindung tak terlihat bagi mereka. Sebagai balasan, keluarga itu sering meninggalkan makanan dan minuman untuk arwah yang mereka percayai. Suatu hari, rumah itu diserang oleh kawanan serigala yang memangsa hewan peliharaan mereka. The Creator ingin menolong, namun ia justru menyaksikan bagaimana manusia membantai serigala itu tanpa belas kasihan dengan senapan. Setelah kejadian itu, keluarga itu memutuskan pergi ke kota untuk menjual hasil ternak selama musim dingin. Namun sang kakek menolak ikut dan ingin tetap tinggal sendiri. Kesempatan inilah yang membuat The Creator memberanikan diri menampakkan wujud aslinya kepada kakek itu. Bukannya takut, sang kakek justru tersenyum dan berkata bahwa ia sudah tahu bahwa makhluk itu adalah arwah hutan yang selama ini menolong mereka. Kakek itu menyadari bahwa makhluk tersebut bukan monster, melainkan jiwa baik yang kesepian. Ia lalu mengajaknya tinggal bersama. Makhluk itu begitu terharu hingga meneteskan air mata. Hari demi hari, mereka menjalani waktu bersama. Sang kakek mengajarinya membaca, dan ia mulai memahami kisah tentang Adam dan Hawa serta buku sejarah lain yang membuatnya semakin cerdas. Ketika musim dingin tiba, ia terpesona melihat salju untuk pertama kalinya. Oh, my dear friend. Sang kakek kemudian memberinya sebuah buku tentang hubungan manusia dengan Tuhan dan makna kematian. Dari situ, makhluk itu mulai merenungi asal-usulnya dan hanya mengingat satu nama, Victor. Sang kakek menasihatinya agar mencari tahu siapa dirinya sesungguhnya dan dari mana asalnya. Dengan tekad kuat, ia kembali ke menara tempat ia diciptakan. Di sana ia menemukan bukti mengerikan bahwa tubuhnya tersusun dari potongan jasad manusia mati. Ia juga menemukan surat dari William untuk Victor yang berisi alamat tempat tinggalnya. Saat The Creator pulang dari menara, tragedi menimpa. Rumah sang kakek diserang kawanan serigala, dan sang kakek ditemukan sedang dicabik-cabik. The Creator pun segera membantai seluruh serigala yang menyerang rumah itu.
Setelah itu, The Creator berbisik kepada sang kakek bahwa ia sudah mengetahui asal-usulnya, bahwa dirinya hanyalah monster yang terbentuk dari potongan-potongan jasad mati. Meskipun demikian, sang kakek yang sekarat tetap menenangkannya dan berkata bahwa ia bukan monster. Dia adalah orang baik dan juga teman. Hingga akhirnya sang kakek menghembuskan napas terakhirnya. Tak lama kemudian, keluarga pemburu itu pulang dan melihat kakek mereka telah tiada. Mereka mengira makhluk itu pelakunya. Tanpa berpikir panjang, mereka menembaknya. The Creator membalas dengan membunuh salah satu dari mereka. Meskipun begitu, para pemburu terus menembaki The Creator hingga ia terjatuh di atas tanah dan tampak mati. Namun ketika malam tiba, ia kembali hidup, dan semua luka-lukanya sembuh dengan sendirinya. Setelah menceritakan kisahnya, The Creator menjelaskan alasannya mengejar Victor kepada sang kapten. Menurutnya, kematian adalah anugerah Tuhan, bukan hak Victor. Kini dengan hati yang kosong, makhluk itu datang menuntut satu hal dari Victor. Seorang pendamping, seseorang yang mampu menghapus kesepiannya. Adegan lalu kembali ke masa lalu. Saat Victor, setelah ditolong William, terbangun dan mendapati dirinya berada di rumah William. William kemudian datang membawa kaki palsu Victor dan mengatakan bahwa hari itu adalah hari pernikahannya. Ia juga menyebut ingin menjual tanah tempat menara berdiri. Tanpa disadari, The Creator sudah berada di sekitar rumah mereka. Di sisi lain, Victor sempat bertemu Elizabeth. Pada hari bahagia itu, Elizabeth hanya meminta agar Victor berhenti berbohong dan memintanya pergi dari hidupnya. Setelah Victor kembali ke kamarnya, ia merasakan adanya pengawasan. Tidak disangka, tepat saat itu The Creator muncul dari kegelapan. The Creator memohon agar Victor mau menciptakan makhluk baru seperti dirinya, seseorang yang bisa menjadi pendamping hidupnya. Namun Victor menolak dengan tegas. Ia menegaskan tak akan pernah lagi menciptakan makhluk semacam itu. The Creator yang putus asa pun berkata bahwa dirinya tidak bisa mati, tetapi juga tidak benar-benar hidup, sehingga membuatnya menderita. And then what? Reproduction. Grave. Never. The Creator yang marah justru menyerang Victor hingga menimbulkan kekacauan besar. Kekacauan itu membuat Elizabeth datang, dan ia terkejut saat melihat The Creator, lalu membelainya. Sayangnya, Victor yang ketakutan malah menembak makhluk itu. Tapi Elizabeth mencoba melindungi Victor sehingga dirinya yang tertembak. Tak lama kemudian, William dan orang-orang datang. Dalam kepanikan, Victor menuduh The Creator sebagai penyebabnya. William menyerang The Creator, hingga terjadilah kerusuhan. Namun semuanya berhenti saat Elizabeth yang sekarat justru meminta The Creator membawanya pergi. The Creator menuruti permintaan itu dan membawa Elizabeth menjauh dari pesta. Sementara itu, William sekarat karena luka parah sebelumnya. Di detik-detik terakhirnya, ia mengakui bahwa sejak lama ia takut pada Victor akibat ambisi dan kegilaan pikirannya. Menurut William, Victorlah sebenarnya monster yang menjadi penyebab semua kekacauan ini. The Creator kemudian membawa Elizabeth ke sebuah gua. Ia menidurkan jasadnya di sana. Di detik-detik terakhirnya, Elizabeth sempat berkata bahwa ia melihat sesuatu yang murni dalam diri The Creator dan merasa tenang bisa menetap di dekatnya sebelum tiada. Tak lama setelah itu, Victor tiba di gua dan mendapati jasad Elizabeth yang sudah tiada. The Creator kemudian muncul dan mengaku ingin mati untuk menyusul Elizabeth.
Namun ia tak mampu. Ia pun menyerang Victor, lalu pergi meninggalkannya. Victor yang dipenuhi dendam, terus mengejarnya selama berhari-hari dengan kereta salju. Ia bahkan menyiapkan berbagai persenjataan dan dinamit, berniat mengakhiri semuanya malam itu juga. Hingga akhirnya, pada malam sunyi, The Creator muncul di tenda Victor. Victor sudah bersiap dengan senapannya dan berhasil menembak tangan The Creator. Namun The Creator malah mengambil dinamit dan menyalakannya seolah ingin menguji batas hidupnya. Granat itu pun meledak, dan suara ledakannya sama dengan yang terdengar di awal film tadi. Namun ledakan itu ternyata belum cukup untuk mengakhiri hidup The Creator. Sementara itu, Victor diselamatkan oleh sang kapten beserta awak kapalnya. Kita kemudian kembali ke dalam kapal. Di sana kondisi Victor mulai sekarat. Ia hanya menyesali semua tindakannya dan meminta maaf kepada The Creator. Victor mengakui kesalahannya. Dengan penuh penyesalan, Victor menyebut The Creator sebagai anaknya dan memohon maaf atas semua penderitaan yang telah ia ciptakan. The Creator pun memaafkannya. Sebelum menghembuskan napas terakhir, Victor meminta The Creator menyebut namanya sekali lagi. Ia ingin The Creator menggunakan namanya dan menjadikan hidup abadi sebagai Victor of Frankenstein, agar namanya dikenang dan bermanfaat. Victor pun meninggal di tangan The Creator. Setelah mendengar kisah dari kedua pihak, sang kapten membiarkan The Creator pergi dari kapal, meski para awaknya tetap berada di sana dengan rasa takut. Sebelum benar-benar pergi, The Creator membantu melepaskan kapal dari jebakan es, sehingga akhirnya bisa kembali mengarungi lautan. Para awak bersorak gembira, dan kapten memutuskan untuk menghentikan ekspedisi ke Kutub Utara dan kembali pulang. Film ditutup dengan kesedihan The Creator, dan akhirnya film pun berakhir. Itulah alur cerita film Frankenstein 2025. Semoga kalian terhibur dengan kisah yang saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian atau penyebutan nama. Sekian dari Kembang Sarjana Film. Sampai jumpa di video berikutnya.